Petani. Pemirsa, jumpa lagi dalam Agrotainment. Ini adalah sebuah program yang akan terus-menerus memberikan informasi-informasi teraktual seputar dunia pertanian. Pemirsa, apa yang Anda tahu tentang sapi? Jawabnya dagingnya untuk dikonsumsi. Ya, ini merupakan jawaban sederhananya. Sedang jawaban panjangnya adalah ia merupakan hewan bernilai ekonomi tinggi yang hingga saat ini populasinya masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah melakukan banyak sekali program dan kebijakan untuk dapat menggenjot produksi dan memenuhi permintaan para peternak kita. Mari kita lihat liputan yang satu ini. Menggenjot produksi sapi dari kebun sawit. Tahun 2014 ini Kementerian Pertanian mentargetkan tercapainya swasembada daging. Namun berdasar data yang ada, sepanjang tahun 2013 lalu keberadaan daging sapi nasional masih mengalami defisit. Ini diakibatkan karena belum seimbangnya antara permintaan dan ketersediaan. Namun begitu tak berarti Kementerian Pertanian pesimis. Berbagai program dan kebijakan tahun ini terus digenjot dalam rangka terpenuhinya permintaan daging sapi. Ini lantaran permasalahan daging sapi, termasuk tingginya harga daging, bukan sekadar tidak imbangnya supply dan demand. Akan tetapi ada pula masalah perdagangan. Telah menjadi pemahaman bersama bahwa dalam rangka menutup kekurangan pasokan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah melakukan impor, baik itu sapi hidup maupun daging beku. Namun cara ini masih belum bisa menekan tingginya harga daging sapi. Usut punya usut, masalah transportasi yang berbiaya tinggi ternyata menjadi salah satu faktornya. Jadi swasembada daging adalah bagaimana bangsa Indonesia ini mencukupi kebutuhannya, terutama sapi dan daging sapinya. Dalam bisnis penggemukan sapi ini, kami juga memperoleh manfaat dari limbah kotoran sapi yang mana dapat dimanfaatkan sebagai pupuk anorganik yang kembali kepada tanaman kelapa sawit itu sendiri di perkebunan kami. Sapi sebagai limbah yang bisa dimanfaatkan untuk pupuk bagi perkebunan kelapa sawit. Dengan memanfaatkan limbah kelapa sawit ditambah dengan campuran-campuran makanan lainnya, formulasi itu bisa meningkatkan pertambahan berat badan 0,6 sampai 0,8 kg per hari untuk berat daging sapi. Dari jumlah populasi yang ada, dengan kapasitas kandang sebanyak 2.000 ekor sapi, dihasilkan 250 sampai 300 ton kompos per bulan. Yang ini kembali kami manfaatkan ke perkebunan kelapa sawit di sekitar kami. Sekarang ini
banyak petani yang sarjana. Maksud lo? Sarjana yang membangun desa, sekaligus menjadi peternak sapi yang sukses karena memiliki ilmunya. Modalnya kan ada SMD, KUPS, supaya masyarakat peternak kita makin sukses. Gitu. Program Sarjana Membangun Desa sudah saya rasakan manfaat. Mari kita sukseskan program Swasembada Daging Sapi 2014. Petani sejahtera, bangsa berjaya. Buah lokal atau buah impor ya, Mah? Mau buah lokal, mau buah impor, itu sama saja. Buah lokal itu jauh lebih baik untuk pertanian negeri kita. Baik untuk petani kita ya, Mah. Yang impor itu lebih jauh pengirimannya. Yang lokal mungkin baru tadi pagi dipetiknya. Lebih baik lokal, baik untuk tubuh kita, baik untuk negeri kita. Masih di Agrotainment, pemirsa, meski konsumsi daging di masyarakat kita masih rendah, yakni 1,87 kg dengan kebutuhan 448.000 ton per tahun, namun untuk memenuhinya, pemerintah kita masih belum dapat memaksimalkan. Harga yang tinggi dan juga populasi yang belum memadai menjadi salah satu faktor penyebabnya. Dapatkah faktor tersebut dihilangkan atau paling tidak dikurangi? Dan bagaimana juga dengan program pengembangbiakan sawit sapi yang telah lama dilakukan oleh Kementerian Pertanian? Untuk itu, mari kita lihat jawabannya. Selain upaya peningkatan produksi yang akan terus ditingkatkan, tahun 2014 ini masalah transportasi dan infrastruktur akan menjadi fokus dan prioritas program Kementerian Pertanian. Peningkatan produksi akan dilakukan dengan banyak cara. Mulai penggemukan, pengelolaan yang ideal dengan program Sarjana Membangun Desa, tak kalah pentingnya adalah pengembangbiakan untuk peningkatan populasi melalui peternakan terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit. Sebagaimana kita tahu bahwa pada prinsipnya integrasi sapi dan sawit, atau kadang dibalik sawit dengan sapi, itu adalah pengelolaan secara terpadu usaha perkebunan sawit dengan usaha pemeliharaan ternak sapi yang akan memberikan hasil lebih bila dibandingkan pengelolaannya terpisah. Jadi nilai integrasinya akan semakin tinggi jika dari perkebunan sawit itu semakin banyak yang bisa dimanfaatkan oleh sapi, dan begitu juga sebaliknya dari sapi sendiri semakin banyak yang bisa dimanfaatkan oleh kebun sawit. Usaha integrasi sapi dan sawit ini berdiri pada tahun 2012, yang sebelumnya ini adalah lokasi Kram Rubber Factory atau pabrik pengolahan karet yang kita alih fungsikan menjadi peternakan sapi di PTP Nusantara 6 Jambi. Pemanfaatan CRF ini kami ubah menjadi peternakan sapi karena kondisi saat ini PTP Nusantara 6 tidak lagi bergerak di bidang komoditi karet, tapi lebih banyak di komoditi kelapa sawit. Sehingga
pabrik CRF ini kita rubah menjadi kandang sapi. Pada tahun 2012, unit usaha integrasi sapi dan sawit berdiri dengan memanfaatkan lokasi dari Kram Rubber Factory, yaitu pabrik pengolahan karet, yang pada tahun 2012 itu PT Pin Nusantara 6 tidak lagi melakukan pengolahan karet karena kebun di sekitar kami sudah kami konversi menjadi kebun kelapa sawit. Tahun 2012 itulah kita manfaatkan ex pabrik karet menjadi unit pemeliharaan sapi untuk proses bisnis penggemukan sapi di unit usaha integrasi sapi sawit PT Pin Nusantara 6 Jambi. Data mencatat, sapi yang dipelihara di perkebunan sawit dengan pakan dari limbah dan bahan lain dari sawit dapat meningkatkan berat badan sapi mencapai 0,5 kg per hari per sapi. Atau pabrik pengolahan buah sawit, itu juga banyak yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan untuk ternak. Mulai dari limbah padat, kemudian yang paling dicari-cari itu adalah bungkil inti sawit. Bungkil inti sawit. Iya. Nah, ini nilai gizinya tinggi. Nah, dari sapi sendiri yang bisa diberikan kepada sawit, yang terutama tentunya adalah kotorannya atau pupuk kandang. Yang bila diberikan 50 kg per pokok saja, itu bisa meningkatkan hasil sekitar 5%, atau ini bisa meningkatkan memberikan keuntungan dibanding kita hanya memberikan pupuk anorganik. Sapi-sapi yang dari luar ini kan belum pernah makan pelepah sebelumnya, jadi kita adaptasikan dulu, kemudian baru kita dikasih pelepah setelah satu bulan seperti itu kan. Jadi pelepah ini mengandung bahan-bahan seperti serat kasar, ya kan. Kemudian karena dia mix, kita juga pakai bungkil sebagai protein. Kemudian ada juga bahan aditif mineral, garam, gula seperti itu. Jadi sebenarnya secara nutrisi dia akan memenuhi kebutuhan harian dan untuk penggemukan seperti itu. Dia 20 ekor Pak, setahun bisa 8-10 Pak. Dia setahun sekali dia beranak. Jadi berurutan terus Pak, kadang-kadang Pak, kalau udah setahun tuh sekali beranak 1 hari bisa 2, bisa 3 melahirkan 1 hari Pak. Nah, ini sapi kita ini Pak. Sekarang ini banyak petani yang sarjana. Maksud lo? Sarjana yang membangun desa, sekaligus menjadi peternak sapi yang sukses karena memiliki ilmunya. Modalnya kan ada SMD, KUPS, supaya masyarakat peternak kita makin sukses. Gitu. Program Sarjana Membangun Desa sudah saya rasakan manfaat. Mari kita sukseskan program Swasembada Daging Sapi 2014. Petani sejahtera, bangsa berjaya. Buah lokal atau buah impor ya, Mah? Mau buah lokal, mau buah impor, itu sama saja. Buah lokal itu jauh lebih baik untuk pertanian negeri kita. Baik untuk petani kita ya, Mah. Yang impor itu lebih jauh pengirimannya. Yang lokal mungkin baru tadi pagi dipetiknya. Lebih baik lokal, baik untuk tubuh kita, baik untuk negeri kita. Pemirsa,
bicara soal kebutuhan daging sapi di Indonesia memang sedikit unik. Bagi masyarakat kita, sapi dan atau kerbau yang dipelihara melulu tak hanya untuk dikonsumsi. Para petani memaksimalkan hewan bernilai ekonomi tinggi ini untuk dijadikan partner kerja selain sebagai tabungan. Artinya, sapi atau kerbau yang dipelihara, disehatkan, digemukkan, dan dikembangbiakan untuk dijadikan mitra di sawah, bukan untuk dipotong. Nah, hewan-hewan ini tidak akan dilepas begitu saja atau dijual tanpa alasan yang pasti, semisal untuk kebutuhan sekolah atau biaya penunjang kehidupan lainnya. Nah, karenanya, meski permintaan akan daging sapi tinggi, para petani kita belum tentu mau untuk melepasnya. Sederhananya, peternakan sapi di Indonesia bukanlah untuk dipotong, tapi mitra. Untuk itu, program integrasi sawit sapi boleh jadi sebagai solusinya. Yang utama dari beternak tentu adalah pakannya, seperti juga kalau tanaman yang utama itu adalah pupuknya. Nah, kedua bahan ini atau kedua kebutuhan ini kalau dipadukan antara sawit dengan sapi tentunya akan sangat bagus sekali kalau berjalan secara sinergis gitu. Kalau untuk tantangan terberat, hanya sapi apa tadi Pak? Sapi Bali Pak. Jadi saya nanti ke depan saya usulkan sama Pak Direksi kalau bisa sapi Bali, kalau kita beli 1.000 atau 2.000 sapi Balinya cukup 500 ekor aja Pak. Yang lainnya PO, simental, Brahman Cross. Saya kira itu Pak. Kalau ke depan sama satu lagi kita nanti mencari informasi di mana yang banyak jual bibit sapinya Pak. Sekarang di Sumatera ini udah agak udah jarang Pak sekarang udah. Yang kami gunakan adalah kotorannya Pak, yang kotorannya kami jadikan pupuk Pak, supaya meningkatkan produktivitas sawit kita. Jadi kita dari kotorannya itu selain untuk pupuk, biogas juga kita gunakan Pak. Biogas itu bisa untuk penerangan, masak, dan juga biogasnya juga selain irit, ekonomis, dan juga praktis Pak. Jadi pengeluaran kami juga irit, dan juga sawit kami juga semakin meningkat dengan adanya kotoran sapi. Dari manfaat biogas, ada 2 lubang yang keluar oleh sapi dari kencingnya dan dari kotorannya. Itu banyak yang bisa dimanfaatkan ketika kotoran baik kencing maupun limbah kita masukkan pada lubang pemasukan atau namanya spita yang masuk. Begitu sudah masuk dalam tabung, kemudian terproseslah, ada semacam penguraian sehingga terpisah antara gas dengan limbah. Gas
dimanfaatkan untuk pembuatan kompor, menyalakan kompor, menyalakan lampu sebagai penerangan, kemudian limbahnya keluar, itulah yang kita manfaatkan untuk pemupukan sawit, pemupukan tanaman sayuran, dan untuk membuat pelet ikan. Perkarangan kami manfaatkan untuk menanam sayur dan untuk buat kandang sapi, Pak. Kemudian untuk sawitnya kami pupuk dengan menggunakan hasil dari kotoran sapi tersebut. Kan rumputnya jadi subur itu, Pak. Rumputnya juga ikut subur, jadi bisa untuk makan ternak juga. Jadi yang perlu mungkin sebagai informasi, Pak, dalam proses monitoring kesehatan, ya kan, kami melakukan proses monitoring kesehatan terbagi dari 4 jadwal. Yang pertama pagi hari jam 7 hingga jam 8, kemudian siang hari jam 11 hingga jam 12, sore hari jam 3 sampai jam 4, dan malam hari jam 8 hingga jam 9 malam dalam kasus normal. Jadi tujuan monitoring itu sendiri fungsinya adalah untuk early warning system. Jadi deteksi dini. Sapi-sapi yang kita pelihara ini, yang di kandang ini, mana yang kira-kira mengalami gangguan kesehatan seperti itu. Dalam pelaksanaan monitoring, saya dibantu oleh Mantri Kesehatan. Kemudian juga ada edukasi terhadap petugas kandang setempat. Seperti itu. Untuk membantu melihat mungkin apa-apa gangguan-gangguan seperti apa yang kira-kira menjadi sebuah keluhan dalam kandang tersebut. Pemirsa, 30 menit telah berlalu dan banyak hal telah kita tahu, khususnya tentang ketersediaan daging sapi dalam negeri. Salam tani, petani sejahtera, bangsa berjaya. Petani sejahtera, bangsa berjaya.